Tunggu, sabar. Yuk. Ini berarti aku. Tunggu kalian. Pagi. Ini berarti aku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari anak A2 yang beranggotakan 11 orang akan mempresentasikan tentang ejaan yang disempurnakan. Di sini materi kami ada 4, yaitu huruf kapital, huruf vokal, tanda koma, dan tanda miring. Untuk yang pertama adalah huruf kapital. Kepada yang menjelaskan, silahkan menjelaskan. Aul, Putus nggak? enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Fitri Ahmad dengan NIM 24. Di sini saya akan membacakan materi pertama. Ajul ke atas, Injul. Oh, iya. Udah. Huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang digunakan untuk mewakili sebuah kalimat penulisan nama, jalan, julukan, penulisan teori, penamaan gelar, dan lain-lain. 1. Huruf kapital untuk mewakili sebuah kalimat. Yang pertama, menyusul itu adalah satu kenangan yang saya miliki dengannya. 2. Sebuah foto kecil pojok kanan buku tahunan membuatku nostalgia. 3. Hidupku terasa aneh semenjak kepergian keluargaku. 2. Huruf kapital sebagai huruf pertama unsur orang, termasuk julukan. Contohnya yang pertama, Nadine Amizah, Enami Cisa, Ahmad Wiono, Arif Benjut, Kabul Kajat, Eko Mentok. Yang ketiga, kapital digunakan untuk penulisan teori atau rumus. Contohnya yang pertama, Ibnu Sina, rumusan gravitasi Isaac Newton, dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia Ningsih dengan NIM 15. Selanjutnya, keempat, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam ketik langsung. Yang pertama, bisa menatap punggung pria itu yang perlahan menghilang dari penglihatan matanya. Selamat tinggal, Aidan. Yang kedua, bagaimanapun juga itu sudah masa lalu kan, ucapnya. Yang ketiga, Aidan menatap dalam mata Cisa yang sembab karena menangis sambil berkata, relakan aku pergi, Cisa. Selanjutnya, contoh yang kelima, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan ganti Tuhan serta singkatan nama Tuhan. Contoh yang pertama, Al-Quran, kedua Alkitab, tiga Weda, keempat Tuhan yang Maha Esa, kelima Allah akan menunjukkan kita jalan yang dikehendakinya, keenam Allah, tujuh Tuhan, delapan Dewa, kesembilan Islam, ke-10 Kristen, ke-11 Hindu. Selanjutnya contoh nomor 6 yaitu huruf kapital digunakan sebagai penulisan nama dan gelar. Yang pertama, Isnin Aulia Ulfa Muawana SIMCS. Yang kedua, Najla Rahma Safriani SSIM Biomed. Yang ketiga, Abeleno Daniel ST. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Bawah. Bentar, ngilek. Huruf vokal A berada di posisi awal seperti api, dan bisa posisi tengah seperti padi,
posisi akhir seperti lusa. Contoh posisi awalnya adalah enak, contoh posisi tengahnya ada petak, contoh posisi akhirnya ada sore. Contoh posisi awalnya ada emas, contoh posisi tengah kena, contoh posisi akhir ada di tipe. Contoh posisi awal itu, contoh posisi tengah simpan, contoh posisi akhir murni. Contoh posisi awal oleh, contoh posisi tengah kota, contoh posisi akhir radio. Contoh posisi awal ulang, contoh posisi tengah bumi, contoh posisi akhir ibu. Bawahnya. Untuk membedakan pengucapan pada huruf pepet dapat diberikan tanda diakritik yang dilafalkan Misalnya, anak-anak bermain di teras. Upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Ketiga, kami nonton film seri. Keempat, pertandingan itu berakhir seri. Kelima, seret saja barang itu jika berat. Keenam, makanan ini membuat kerongkongan seret. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Hipan dengan NIM 17. Yang selanjutnya huruf miring. Huruf miring banyak digunakan dalam kegiatan menulis. Huruf miring bisa ditemukan di dalam buku, majalah, surat, dan segala hal yang berbentuk tulisan. Wujud dari huruf miring ini adalah menuliskan huruf, kata, dan kelompok kata dengan bentuk miring sehingga bisa tampak berbeda dengan kata lainnya. Dalam tulisan tersebut, 1. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku. Saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. 2. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul film. Contohnya, film Habibie dan Ainun diangkat dari kisah nyata. 3. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul album lagu. Contohnya, Menteri Pendidikan meluncurkan album Simfoni Merdeka Belajar. Yang keempat, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul acara televisi. Contohnya, sinetron Keluarga Cemara. Kelima, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul siniar. Contohnya, siniar celetuk, bahasa mengangkat tema kebahasaan. Yang keenam, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul lakon. Contohnya lakon Petruk Jadi Raja, dipentaskan semalam suntuk. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Regina Tasya Rahaniar dengan NIM 18. Yang ketujuh, huruf miring digunakan untuk menuliskan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, Badan Pengembang dan Kebinasaan Bahasa 2018 Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima. Cetakan kedua Jakarta Balai Pustaka. Yang kedelapan, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Contohnya huruf terakhir pada abad D. 9. Huruf miring digunakan untuk bagian kata. Contohnya imbuhan ber pada kata berjasa, bermakna, memiliki. 10. Huruf miring digunakan untuk kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. 11. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata. Contohnya, dalam bab ini tidak dibahas menggunakan tanda baca. 12. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya 1. Kita perlu perhitungkan rencana kegiatan dengan baik agar tidak malepaawo. Kedua, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana.
ketiga, Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Keempat, ungkapan Tut Wuri Handayani merupakan semboyan pendidikan. Kelima, istilah mencana incorpore sano sering digunakan dalam bidang olahraga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Fadilah, NIM 26. Saya akan membacakan D. Tanda koma. Tanda koma pada umumnya digunakan untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat atau memisahkan anak kalimat dari induknya. Yang pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Contohnya, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk pertentangan. Contohnya, dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Yang keempat, tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contohnya, dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kedua, kan nama saya Najwa NIM 2311304027. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Yang kelima, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya, anak itu memang rajin membaca sejak kecil, jadi dia berhasil menjadi penulis terkenal. Yang keenam, tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Contohnya, nak, kapan kuliahmu selesai? Dia baik sekali, Bu. Yang ketujuh, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Yang kedelapan, tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari sebagian kalimat yang mengikutinya. Contohnya, wow, indahnya pantai ini, seru wisatawan itu. Yang kesembilan, tanda koma digunakan antara A dan nama alamat, B bagian alamat, C tempat dan tanggal, serta D nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Contohnya, Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 71, Jakarta 10430. Nah, yang ke-10, tanda koma digunakan sesudah salam pembuka, seperti dengan hormat atau salam sejahtera, salam penutup, seperti salam taksim atau hormat kami, dan nama jabatan penanda tangan surat. Contohnya, dengan hormat, salam sejahtera, salam takzim, hormat kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Salsa Sabila dengan NIM 2311304028. Tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau nama marga. Contohnya, Dr. Muhammad Sarif, S.P.A., Subs, Tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya 15,5.
525 perak. Coba ke atas lagi. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contohnya, pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 hari. Tanda koma dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah pengertian. Contohnya, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Kelompok sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf untuk segala kekurangannya karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Allahumma muwaffiqil aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.